Ya, kembali di Metro hari ini kami akan kembali lanjutkan perbincangan ini. Tadi Pak Gede Pasik sudah memaparkan begitu sejumlah data mengapa pemerintah memilih untuk menaikkan harga BBM. Saya minta tanggapannya dari narasumber yang ada di studio, mulai dengan Mas Robi dulu sekarang. Apa tanggapan Anda? Masuk akal tidak penjelasan Pak Pasik tadi itu? Ya, menurut saya sangat anomali sekali ketika di partai pemerintah hari ini tidak memikirkan betapa efek yang lebih besar atau efek domino yang akan dihasilkan dari ketika BBM ini akan naik gitu ya kan. Bahwasanya tadi Pak Gede Pasik mengatakan bahwasanya jumlah volume mobil yang ada di Jakarta dan lain sebagainya gitu ya kan. Nah, hari ini sementara mengapa opsi untuk mencari solusi itu justru membebankan kepada rakyat gitu ya kan. Tadi saya sudah katakan dari 250 jutaan warga di Indonesia, rata-rata yang menikmati itu hanya orang-orang kaya dan itu semua pusatnya di Jakarta gitu. Sementara warga hari ini Indonesia sangat mudah sekali beli mobil mudah, beli motor mudah dengan uang 500.000 saja sudah bisa mendapatkan motor. Apakah orang-orang tersebut dikatakan orang kaya? Kan tidak juga gitu ya kan. Apalagi hari ini kita memiliki banyak elemen-elemen seperti UMKM yang sudah mulai tumbuh dan bergerak. Apakah itu bisa dikatakan kaya? Menurut saya tidak. Ini sungguh sangat ironi menurut saya. Tapi ini kan dikatakan untuk menyelamatkan APBN, Pak Dolfi, daripada APBN jebol. Menurut Anda bagaimana? Ya, jadi kalau kata di Pak Gede Pasik mengatakan bahwa ICP naik, tahun 2010 terjadi seperti itu. Pemerintah tidak panik melakukan APBNP seperti biasa. Bahkan menurut hitungan pemerintah sendiri pada saat pembahasan APBNP, ICP naik dari 90 menjadi 105, pemerintah mendapat tambahan penerimaan sekitar 39 triliun. Tidur aja pemerintahnya itu. Tidak usah ngapa-ngapain, dapat tambahan otomatis 39 Apalagi triliun. jika naiknya sampai 128 begitu ya? Iya, jadi neraca itu masih surplus kalau yang seperti itu. Oke, ya silakan Pak Pasik ditanggapi. Bisa saya ikut jelaskan ya? Boleh, silakan. Jadi begini, kalau kita ngomong soal pilihan, ini pilihan juga semua berbicara pilihan untuk kepentingan rakyat. Cara berpikirnya adalah begini, kalau tadi masalah adu data soal kendaraan. Tapi kalau ngomong soal kenapa BBM itu harus naik, itu ada alasan yang sangat bagus. Pertama soal tadi disparitas. Yang kedua, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup bagus ini kemudian mengakibatkan tingkat konsumsi bahan bakar yang meningkat. Ini otomatis menambah lagi jumlah subsidi yang harus dibayarkan. Itu berikutnya. Kemudian yang lain adalah bahwa dengan kenaikan BBM ini itu mengurangi jumlah penyelundupan juga. Harus diakui minyak kita, BBM kita di Indonesia dengan kawasan Asia Tenggara itu sangat jauh. Dan ini terus terang saja kalau kemudian ada teman-teman yang begitu maksimal membela biar angka itu tetap di 4.500. Kita lihat aja negara tetangga sekitar kita. Itu saya kira sudah sangat menjadi contoh betapa penyelundupan bisa begitu meningkat karena disparitas keuntungan akan menjadi lebih besar lagi. Sisi yang lain, kalau memang karena kenaikan BBM itu menurunkan menaikkan kemiskinan di masyarakat yang bawah, kita sudah coba siapkan untuk subsidi di bidang itu. Karena itulah yang menikmati subsidi memang kepada rakyat yang berhak, bukan kepada pemilik mobil yang dia mampu membeli mobil, tidak pernah protes dengan harga mobil, tapi dia selalu memprotes harga BBM-nya. Sehingga kita jelas bahwa kita memperjuangkan kepentingan rakyatnya di sana gitu. Saya tambahkan kepada pemilik mayoritas kendaraan. Bisa ditanggapi nanti di segmen berikut Pak Dolfi. Kita harus jeda dulu sejenak, pemirsa tetap bersama kami di Metro hari ini.